Bab 886. Daftar peringkat seni bela diri. Meyakinkan orang dengan kebajikan. Wu Chen dan semua orang yang ada di sana menggelengkan kepala. Jika warrior yang adalah orang yang meyakinkan orang dengan kebajikan, maka semua orang di dunia ini diyakinkan dengan kebajikan. Mereka memang tidak tahu apa yang dilakukan warrior yang di masa lalu, tetapi apa yang dilakukan warrior yang di Qingzhou, dapatkah dibilang meyakinkan orang-orang dengan kebajikan? Jika membiarkan mereka yang telah dibunuh olehnya tahu bahwa dia meyakinkan orang dengan kebajikan, tidak tahu apakah mayat itu akan pecah. Mengapa mereka meminta saya untuk mengajar? Tiba-tiba warrior yang bertanya. Meskipun dia dan perguruan lautan awan tidak memiliki kebencian yang mendalam, mereka pasti tidak bisa bersahabat. Dia bahkan telah membunuh beberapa siswa di perguruan lautan awan, yang berarti dia juga sudah tidak memandang wajah perguruan lautan awan. Wu Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, hal ini mungkin terkait dengan Akademi Bangau Putih. Tidak peduli bagaimanapun, masalah ini hanya akan membawakan kebaikan untukmu dan tidak ada keburukan. Jika orang tua itu memiliki persyaratan, jangan sungkan padanya dan habiskan saja. Prajurit Yang. Menara jiwa pedang sudah hancur. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Warrior yang mengenal orang tua ini, dia adalah tetua yang mengatakan bahwa dia adalah pembuat onar. Mata warrior yang sedikit berkedut, apakah datang untuk membalas dendam? Meskipun dia tidak tahu apa posisi tetua ini di perkumpulan pedang kuno, tapi statusnya pasti tidak rendah, karena Wu Chen juga hormat padanya. Mulai sekarang, jika ada banyak muridku di perkumpulan pedang kuno ingin meningkatkan jiwa pedang mereka, tidak tahu akan sesulit apa. Tetua berkata lagi, suaranya agak berat, dan ada sedikit kemarahan. Wu Chen baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua langsung menatap ke arah warrior yang dan berkata, kamu yang melakukannya, kan? Hal ini tidak bisa dihindari. Warrior yang mengangguk dengan sangat jantan, dan berkata, itu memang aku. Dia memandang Master Gu dan berkata, guru sudah bilang, selama aku memiliki kemampuan, aku bisa menelannya. Masalah ini agak besar, dan dia tidak bisa menahannya sendirian. Jadi dia harus dengan cepat menarik orang untuk ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Wajah Master Gu berkedut, lalu dia melirik Wu Chen dan berkata, Master Pedang juga tahu tentang ini. Bercanda, dia saja tidak bisa menanggung masalah ini. Menara jiwa pedang ini adalah tanah suci bagi murid-murid perkumpulan pedang kuno. Sekarang sudah hancur. Entah berapa banyak orang yang akan menyimpan dendam di dalam hati mereka. Ditambah lagi orang-orang tua itu. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi musuh perkumpulan pedang kuno. Wu Chen melirik warrior yang dan Master Gu, dan kemudian berkata, aku memang tahu tentang ini, leluhur pendiri juga sudah tahu tentang ini, jadi, apa yang harus dilakukan, tunggu saja balasan dari leluhur pendiri. Mendengar itu, semua orang di pengadilan memutar mata mereka. Ketiga orang ini saling mendorongkan masalah ini pada orang lain. Tetua melirik Wu Chen, lalu berkata, Master Pedang tidak harus seperti ini. Sejujurnya, hal yang mengejutkanku adalah dia bisa menelan jiwa pedang. Sekarang, aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Bagaimanapun juga, dia juga muridku dari perkumpulan pedang kuno. Hanya saja, aku juga tidak mau membiarkan dia begitu saja. Master Pedang, bagaimana menurutmu? Apa maksud tetua Xiao? Kata Wu Chen. Tidak sampai 3 tahun lagi adalah pembukaan peringkat seni bela diri. Tetua Xiao melirik warrior yang dan berkata, jika dia bisa masuk ke dalam 30 besar peringkat seni bela diri, maka masalah ini akan dianggap selesai. Jika tidak bisa, maka ini membuktikan bahwa sia-sia saja memberikannya jiwa pedang,
jadi aku berharap Master Pedang bisa menghukumnya sesuai aturan. Wu Chen merenung, lalu memandang warrior Yang, dan berkata, bagaimana menurutmu? Hanya 30. Warrior Yang melambaikan tangannya dan berkata, hanya 30, tidak masalah. Jujur saja, setelah menyerap jiwa pedang, dan mengetahui makna jiwa pedang perkumpulan pedang kuno, dia juga merasa sedikit bersalah. Lagi pula, banyak murid perkumpulan pedang kuno yang harus mengandalkan menara jiwa pedang ini untuk meningkatkan jiwa pedang mereka. Sekarang dia telah menyerap semuanya. Artinya, jika murid perkumpulan pedang kuno itu mau meningkatkan jiwa pedang mereka di masa depan, maka berkali-kali lipat lebih sulit. Karena itu, ketika Tetua Xiao mengajukan permintaan, dia langsung setuju. Meskipun dia masih tidak tahu apa daftar peringkat seni bela diri itu, seharusnya tidak masalah jika hanya masuk ke 30 besar. Hanya 30. Tetua Xiao menggerakkan sudut mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, bagus sekali. Kamu yang bilang iya. Jika nanti kamu tidak mencapai 30, jangan salahkan kami karena kejam. Tetua Xiao sepertinya tidak percaya padaku. Warrior yang berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu pikir aku takut padamu? Bertaruh ya bertaruh. Kata Tetua Xiao datar. Warrior yang tersenyum dan berkata, bagus. Jika aku bisa masuk ke peringkat, maka tidak peduli masalah apa yang aku sebabkan di masa depan, aku akan meminta Tetua Xiao untuk berdiri teguh di belakangku. Tetua yang ada di depannya pasti seorang super master, bahkan tidak lebih lemah dari Wu Chen. Jika menjadikannya sebagai pendukungnya, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya. Tetua-tetua melirik warrior yang dan berkata, jika kamu bisa masuk 30 besar, mulai sekarang, bahkan jika kamu memprovokasi monster tua peringkat berlian, maka aku akan mendukungmu sampai akhir. Tapi jika kamu tidak bisa masuk 30 besar, aku akan menarik jiwa pedangmu dan membiarkan jiwa pedang itu kembali ke menara jiwa pedang. Setelah berbicara, Tetua Xiao bergerak dan menghilang di tempat. Setelah Tetua Xiao pergi, para tetua yang ada di sana memandang warrior yang dan menggelengkan kepala mereka. Warrior yang tertegun, lalu memandang Wu Chen dan berkata, apakah masuk daftar peringkat seni bela diri itu sangat sulit? Wu Chen berkata, bukan apa-apa, hanya saja pendekar suci pun bisa ikut. Warrior yang tiba-tiba menegang, lelucon apa ini? Daftar peringkat seni bela diri yang dapat diikuti oleh pendekar suci. 3 tahun. Apa ini tidak terlalu besar? Tenang, monster tua kita pasti tidak bisa ikut. Master Gu menghiburnya, pendekar suci memang bisa ikut daftar peringkat seni bela diri, tapi itu hanya terbatas pada orang suci yang terlahir suci, yaitu hanya pendekar suci di bawah usia 30 yang dapat mengikuti daftar peringkat seni bela diri ini. Orang seperti ini, apalagi di Kingsu kita, bahkan di Sensu daratan tengah pun sangat sedikit, kamu masih punya kesempatan. Warrior yang tersenyum kecut, dan berkata, semoga saja begitu. Pada saat ini, secarik kertas tipis emas muncul di depan warrior yang, ini adalah tawaran pekerjaan. Bawalah ini ke perguruan lautan awan, dan kamu sudah bisa bekerja. Warrior yang menatap dan melihat bahwa ada sekalimat yang tertulis di atasnya, halaman luar perguruan lautan awan pengajaran sekolah asing. Perguruan lautan awan terbagi atas halaman luar, halaman dalam dan halaman gelap. Masing-masing halaman ini dibagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, dan pelajar kelas D. Murid di halaman luar pada dasarnya berada alam bangsawan dan di bawah alam bangsawan, sedangkan halaman dalam harus berada dari alam kaisar sampai setengah suci. Adapun halaman gelap, aku juga tidak tahu, karena ini adalah halaman perguruan lautan awan yang paling misterius dan terkuat.
kata Wu Chen. Warrior yang mengangguk dan berkata, haruskah kita berangkat sekarang? Wu Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu harus tahu, sekarang adalah hari pendaftaran halaman luar perguruan Lautan Awan. Dengan kata lain, semua siswamu adalah siswa baru. Jika kamu pergi sekarang, kamu dapat berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu. Pergilah, dan ingat apa yang aku katakan, jadilah orang yang rendah hati, dan lakukan semua hal dengan baik. Kamu harus ingat, kamu sekarang mewakili perkumpulan pedang kuno, dan kamu tidak bisa membiarkan yang lain meremehkan perkumpulan pedang kuno kita. Jangan khawatir, yang lain aku tidak berani jamin, tapi anak ini pasti tidak akan dirugikan. Master Gu tertawa dan berkata, nak, perguruan Lautan Awan juga menyembunyikan banyak orang-orang hebat. Setelah pergi ke sana jangan sampai kalah, apalagi sampai kalah dari muridmu sendiri. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tapi perkumpulan pedang kunoku pun akan kehilangan harga diri. Kemudian, Master Gu menunjuk tajam sebuah peluru. Gulungan muncul di depan warrior yang, lalu mengatakan, ini adalah peta Qingzu, di sini ada lokasi pasukan utama di Qingzu, dan lagi, apakah kamu melihat titik-titik merah yang ada di atasnya? Tempat-tempat yang ditandai dengan titik-titik merah adalah tempat yang masih sangat berbahaya bagimu sekarang. Kamu sekarang tidak boleh mati, mengerti? Warrior yang memegang gulungan di tangannya, dan berkata di dalam hati, inilah manfaat dari memiliki sekte. Selain memiliki sumber daya pendukung dan kultivasi, ada juga banyak kemudahan yang tidak dimiliki orang biasa. Warrior yang memegang gulungan itu, memberi hormat kecil kepada Wu Chen, Master Gu dan yang lainnya, lalu keluar dari aula. Wu Chen yang menyaksikan warrior yang berjalan keluar dari aula, tiba-tiba berkata, tidak tahu apa yang terjadi pada anak ini, apakah kamu merasakannya? Meskipun dia bergabung dengan perkumpulan pedang kuno, tapi dia sangat jelas memiliki perlawanan dengan perkumpulan pedang. Selain itu, ketika dia menghadap kita, dia memang memiliki rasa hormat, tetapi tidak besar, dia bodoh dan tak kenal takut, atau mungkin dia memiliki kartu menakutkan yang tidak kita ketahui. Master Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, keteguhan hati masih bila diandalkan. Seperti yang dia katakan, selama perkumpulan pedang kuno tidak mengkhianatinya, dia pasti tidak akan mengkhianati perkumpulan pedang kuno. Ini sudah cukup. Ya, kata Wu Chen pelan. Warrior yang tidak langsung ke perguruan Lautan Awan, melainkan ke puncak pedang langit. Kudengar kau akan ke perguruan Lautan Awan. Di sebuah ruangan, Melanie Fan menatap warrior yang ada di depannya dan berkata pelan. Dan di sampingnya adalah Letitia Fan. Melanie Fan dan Letitia Fan bukan anggota perkumpulan pedang kuno saat ini, mereka hanya tinggal di perkumpulan pedang kuno sebagai keluarga warrior yang. Awalnya ini milik kediaman warrior yang. Warrior yang mengangguk dan berkata, setelah aku pergi, kamu harus berlatih keras di perkumpulan pedang kuno ini. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, atau ada seseorang menggertakmu, kamu bisa mencari kakak seperguruanmu, Nero Chen dan Jackie Wu. Mereka semua mengira adikku dan aku adalah wanitamu, jadi bagaimana mereka bisa berani menggertak kami? Suara Melanie Fan seperti nyamuk, dan wajahnya yang kecil seolah-olah dilapisi dengan lapisan pemerah pipi yang tebal, indah dan mengharukan. Wajah Letitia Fan agak tidak biasa. Warrior yang tersenyum, lalu memandang Letitia Fan, dan berkata, jaga Melanie Fan dan dirimu baik-baik. Aku harap pada saat kita bertemu, kamu sudah mencapai kaisar, dan kamu Melanie Fan juga berhasil masuk ke perkumpulan pedang kuno. Hati-hati. Letitia Fan memandang warrior yang dan berkata dengan lembut. Warrior yang mengangguk, lalu berjalan keluar ruangan. Kakak, bagaimana kalau kita berdua menikah dengannya?
Letitia Fan. Setelah warrior yang keluar dari puncak pedang langit, pedangnya menyapu langit dan langsung menuju perguruan lautan awan. Perguruan lautan awan, aku datang. Di langit, terdengar lolongan warrior yang bersambung.